Oke, pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan paragraf. Ini menjadi salah satu bagian penting dalam metode penulisan ilmiah. Jadi sebelum kita masuk kepada pengembangan paragraf, tentunya kita harus memaknai dulu apa itu suatu karangan ilmiah, tujuannya, kemudian tata penulisan dan isinya. Karena ini menjadi sesuatu yang penting sebelum bisa menulis dengan baik, dengan memfokuskan pada nilai keilmiahan. Jadi suatu karangan ilmiah tentunya harus memenuhi atau diperkuat oleh suatu penelitian, baik dalam konteksnya penelitian perpustakaan, penelitian lapangan, atau penelitian dalam laboratorium. Tentunya ini adalah berbagai macam pilihan yang seringkali dipakai oleh penulis sebagai dasar mereka menulis karya tulis ilmiahnya. Dan ini harus berdasarkan suatu riset atau penelitian. Kemudian tujuan penulisan tentu ada persyaratan lain berkaitan dengan gelar akademik, kecerdasan, tugas perkuliahan dan sebagainya. Kemudian ada tata penulisan, jadi ada standar yang harus dipenuhi. Kemudian dari segi isi, itu dari segi konten yang disampaikan dalam suatu tulisan harus memenuhi 3 aspek penting. Yang pertama penemuan, yang kedua pengembangan, yang ketiga adalah verifikasi dari pengetahuan yang ingin dikaji berdasarkan dasar keilmuan yang dimiliki oleh seorang atau mahasiswa. Kemudian ciri-ciri paper atau makalah, tentu ada ciri-ciri khusus yang melekat dalam suatu paper atau makalah. Yang pertama adalah materi atau isi dari paper itu cukup diperoleh melalui suatu penelitian perpustakaan atau studi literatur. Jadi penelitian perpustakaan atau studi literatur ini menjadi dasar utama dalam menulis dan menjadi isi atau materi dari suatu karya tulis ilmiah. Kemudian tujuan penulisan paper ditulis dalam rangka menyelesaikan topik, mata kuliah, tugas dan sebagainya tadi yang saya sampaikan. Kemudian isi paper yang menjadikan apa yang telah diketahui mahasiswa jangka waktu tentu disesuaikan oleh dosen yang memberikan tugasnya. Nah, ini yang menjadi patokan atau dasar yang bisa dipakai mahasiswa yang menempuh mata kuliah tulisan ilmiah, metode tulisan ilmiah. Jadi dalam tugasnya nanti mulai dari UTS dan juga UAS itu menulis paper basicnya atau materi utamanya itu berdasarkan kajian perpustakaan atau studi literatur. Itu yang saya sarankan, jangan berbeda atau menambahkan dengan kajian yang lain di luar
apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian ini secara struktur atau kerangka dalam penulisan paper tentu bisa kita lihat bahwa kita melihat dari konteks diagrodul, abstrak, dakwah, latar belakang, tulisan, perspektif teori, pendekatan, subjudul, subjudul dan seterusnya untuk dalam bahasa pustaka. Kemudian kalau situasi ketiga itu ada pendahuluan, identifikasi, rumusnya, tujuan manfaat, tujuan pustaka, ada metode, hasil kerja, pembahasan, untuk kesimpulan dan saran. Nah, nanti ini bisa teman-teman bisa pakai dalam menyusun suatu karya tulisnya. Untuk pada UTS itu cukup sampai di judul dan pendahuluan saja. Jadi abstrak dan tujuan pustaka, metode itu sampai dapat pustaka belakangan saja, itu nanti pada saat ujian akhir semester. Nah, kita masuk kepada paragraf. Paragraf ini seperti yang pernah saya sampaikan atau seringkali saya sampaikan, ini menjadi penting karena paragraf itu menjadi suatu kumpulan dari berbagai kalimat tentu yang saling berkaitan satu dengan yang lain, bertujuan untuk mendukung pemikiran atau gagasan opini penulisnya. Tentu itu yang menjadi kekuatan utama, bukan hanya dari kalimat per kalimat dalam satu paragraf, tapi bagaimana satu paragraf itu berkorelasi, berhubungan dengan paragraf-paragraf yang lain, sehingga membangun sistematika yang ideal, sistematika yang tepat untuk menyampaikan apa yang ingin teman-teman bahas dalam suatu karya tulis. Struktur dalam suatu paragraf itu ada tiga tiga kalimat. Yang pertama itu dimaknai sebagai kalimat topik. Jadi kalimat topik itu membahas atau menceritakan topik apa yang akan dibahas dalam paragraf. Kemudian kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini memberikan detail dari segi perincian gagasan pendukung atas topik. Jadi kalimat penjelas ini kalimat-kalimat, jadi saya tekankan kalimat penjelas ini biasanya lebih dari satu kalimat, jadi tidak bisa hanya satu kalimat, karena kalimat penjelas ini tugasnya adalah menjelaskan dari kalimat topik, itu harus lebih dari satu kalimat. Kemudian menyatakan gagasan pada kalimat topik dengan diksi atau penyampaian yang berbeda, atau suatu penekanan atau perspektif yang berbeda dengan kalimat topiknya. Kemudian kalimat penutup. Nah, kalimat penutup ini meringkas poin-poin utama tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian bertujuan untuk meringkas atau menyimpulkan bagaimana hubungan antara kalimat topik dengan kalimat penjelas tersebut. Hal yang harus dihindari dari kalimat penutup adalah jangan sampai menawarkan suatu gagasan baru. Itu harus dihindari. Nah, sebagai contoh seperti ini, ketika kita berbicara tentang kalimat topik, tentu
selalu di awal kalimat atau di awal paragraf itu kita berbicara tentang kalimat topik. Jika melihat contoh yang muncul dalam portfolio ini, terlihat bahwa kalimat topik yang disampaikan bahwa pembangunan itu menjadi jalan menuju kesejahteraan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Kemudian kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas dari kalimat topik tersebut. Apa yang dimaksud dengan pembangunan itu sebagai jalan menuju kesejahteraan? Tentu kita melihat dari konteks sejarah, misalnya terjadi ketimpangan dalam pembangunan yang tidak merata di perkotaan, kemudian pusat perekonomian, pendidikan, kesehatan semua berada di kota. Nah, itu menjadi penjelas bahwa selama ini pembangunan yang menuju jalan kesejahteraan tidak bisa terwujud, misalnya terjadi ketimpangan. Nah, ini yang berupaya untuk menjelaskan itu lagi dengan perspektif yang berbeda dari kalimat topik tadi. Kemudian kalimat terakhir yaitu penutup berupaya untuk menyimpulkan atau meringkas hubungan antara kalimat topik dengan kalimat penjelas. Jadi bisa diringkas bahwa dalam kalimat topik pembangunan selama ini lebih berfokus di daerah perkotaan, daerah pedesaan hanya sebagai objek pembangunan nasional, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh. Nanti teman-teman bisa mengembangkan ketiga hubungan tadi, ketiga kalimat tadi, kalimat topik, penjelas, dan juga penutup dalam karya tulis ilmiahnya. Saya ulangi kembali lagi bahwa pada kalimat topik dan kalimat penjelas tentu harus ada keterkaitan. Keterkaitan itu bisa berarti mendukung dan juga ada suatu kontradiksi. Intinya mendukung atau tidak mendukung. Ternyata kalau berbicara tentang pembangunan, ternyata kalau di kota dengan desa ada suatu timpangan, itu bisa disampaikan. Atau itu konteksnya mendukung atau memperkuat bahwa pembangunan itu benar-benar merata, misalnya itu bisa tergantung dari perspektif seorang penulisnya ini menggunakan perspektif yang mana. Tentu harus sejalan dengan topik dalam karya tulis ilmiahnya, jangan melebar atau tidak ada hubungan dengan topik yang sudah dibuat di awal. Nah, ini menjadi poin. Kemudian jenis paragraf ini hampir sama atau pernah sudah saya sampaikan. Ada jenis paragraf deduktif, induktif, dan juga campuran. Kalau deduktif itu tugas utamanya tetap di awal paragraf dengan tugas utama atau pokok persoalan paragraf dinyatakan di kalimat pertama. Misalnya 10 contoh, salah satunya di dalam pembangunan yang tidak melalui industri sektor adalah di sektor di bidang pertanian. Kemudian misalnya di sana dan seterusnya itu merupakan kalimat penjelas.
Kenapa? Hanya di bidang pertanian, karena di bidang perikanan itu misalnya. Kemudian kehutanan, kemudian bidang lainnya. Kemudian disampaikan di pada kalimat terakhir, yaitu kalimat penutup yang menjelaskan atau mendekat bahwa pasar sektor pertanian merosot dari tahun ke tahun. Nah, ini salah satu contohnya yang bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang menggunakan paragraf deduktif. Seperti yang saya sampaikan, kalau paragraf deduktif, kalimat topiknya berada di awal paragraf. Kemudian baru dijelaskan oleh kalimat penjelas di paragraf kalimat-kalimat selanjutnya. Kemudian paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Jadi di awal kita menyampaikan uraian, kemudian fakta yang kita generalisasikan ke dalam sebuah kalimat. Misalnya temuan Indonesia Revolution Watch, khususnya menempatkan Robert Penegak sebagai aktor yang paling terlibat kasus korupsi, seperti itu. Kemudian disampaikan kalimat-kalimat penjelasnya. Baru gagasan utamanya disampaikan di akhir suatu paragraf. Ini sebagai contohnya. Nah, kalimat penutupnya bagaimana? Kalau kalimat penutup, tentu kalau paragraf induktif, dia bukan sebagai kalimat penutup. Jadi kalimat penutup itu bisa berarti bahwa ada kesimpulan yang disampaikan di awal, yaitu temuan dari ICW tadi, Indonesia Corruption Watch, sebagai negara yang paling banyak terjerat kasus korupsi, misalnya seperti itu. Nah, ini yang bisa teman-teman pakai ketika menggunakan paragraf induktif. Kemudian kalau paragraf campuran, yaitu deduktif dan induktif, di mana paragraf campuran ini kalimat pertama dan kalimat akhir itu adalah gagasan utamanya. Jadi kembali lagi, ketika berbicara tentang suatu paragraf campuran, tentu ini adalah suatu perbedaan dibandingkan paragraf deduktif dan induktif. Perbedaannya tentu di kalimat awal dan kalimat akhir itu berisi tentang gagasan utama. Baru setelah itu disampaikan kalimat penutupnya gitu. Jadi kalimat penutup itu berupaya menggabungkan gagasan utama dengan gagasan yang muncul di awal dengan gagasan yang muncul di akhir. Baru setelah itu ada kalimat penutup. Jadi bukan kalimat paling terakhir gitu. Kalimat terakhir sebelum dari kalimat penutup
yang dimaksud sebagai paragraf campuran. Jadi intinya tetap ada kalimat tutup. Jadi setelah ada gagasan utama di awal, gagasan utama juga di kalimat terakhir, baru setelah itu ditambahkan kalimat penutup yang menjelaskan gabungan antara kedua gagasan tersebut. Nanti silakan dicoba untuk membuat paragraf campuran. Kemudian syarat-syarat penyusunan paragraf yang baik, tentu ini perlu diperhatikan. Yang terpenting adalah kepaduan makna atau koheren. Tentunya antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, kemudian paragraf satu dengan paragraf yang lain, tentu harus saling berkaitan seperti yang saya sampaikan di awal. Untuk menilai koheren atau kohesifan dari suatu penggunaan kata, terutama ada beberapa poin yang bisa diimplementasikan. Pertama, hubungan penunjukan, yaitu ditandai oleh kata-kata ini itu tersebut berikut tadi, misalnya. Kemudian hubungan pergantian, itu bisa saya, kami, dan seterusnya. Kemudian hubungan pelepasan, sebagian seluruhnya. Kemudian hubungan perangkaian, lalu kemudian arti, sementara itu, dan contoh yang lain. Kemudian hubungan leksikal, pengulang kata, sinonim, dan hiponim. Jadi itu adalah sebagai contoh. Jadi itu bisa teman-teman pakai dalam menyusun suatu kalimat yang memiliki kepaduan makna antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Jadi mulai dari tunjukkan, pergantian, pelepasan, rangkaian, leksikal, pengulangan kata, sinonim, hiponim itu seperti perumpamaan lah, ungkapan. Kemudian kita masuk ke pola-pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf ini penting agar gagasan-gagasan yang disampaikan penulis itu mampu tertuang dengan baik. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan paragraf. Yang pertama, kemampuan merinci utama paragraf ke dalam gagasan-gagasan jelas atau kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat jelas. Itu menjadi penting. Artinya, seperti yang saya sampaikan, bisa saja penulis sejalan atau mendukung dengan kalimat topik tersebut, atau sebaliknya, ternyata kalimat topik itu terbantahkan atau tidak sejalan dengan realitas lapangan. Itu juga bisa seperti. Kemudian kemampuan untuk mengurutkan gagasan penjelas tadi dalam urutan yang teratur. Itu misalnya ketika berbicara, sebagai contoh, berbicara tentang akar kemiskinan, penulis tentu harus memposisikan kalimat penjelas yang di awal menjadi akar utamanya, atau kemudian kalimat selanjutnya sebagai faktor pendukung. Yang di awal tadi, kalimat awal setelah kalimat topik, jika topik yang berbicara tentang akar dari kemiskinan di perkotaan misalnya, kalimat penjelasnya di awal, di kalimat penjelas pertama tentu menjadi faktor utama penyebab kemiskinan di perkotaan.
atau faktor yang urgent lah yang jadi penyebab kemiskinan di perkotaan. Baru setelah itu faktor-faktor lainnya dengan yang bisa bersifat mendukung atau dengan bobot yang lebih rendah dibandingkan faktor pendukung atau faktor utama tadi, misalnya itu. Jadi ada urutannya, harus ada sistematikanya. Eh, Biasanya faktor yang utama diposisikan di kalimat penjelas pertama, kemudian faktor pendukung lainnya disampaikan setelah kalimat penjelas utama tadi, misalnya seperti itu. Kemudian pola pengembangan paragraf. Nah, pola pengembangan paragraf ini ketika teman-teman menggunakan paragraf deduktif dan induktif atau pencampuran, teman-teman bisa menggabungkan itu dengan paragraf narasi. Artinya dengan misalnya gagasan utama ada di awal ataupun di akhir, ataupun di awal dan di akhir, tentu dari segi penulisan teman-teman bisa menggunakan pendekatan paragraf narasi. Pendekatan paragraf atau pengembangan paragraf narasi ini seperti kita menceritakan suatu peristiwa dan seolah kita merasakan atau mengalami kejadian tersebut. Tiga unsur utamanya adalah terdapat tokoh, kejadian, latar, dan ruang dan waktu. Tentu ketika kita bicara tentang paragraf narasi atau naratif, ada suatu tatanan waktu yang kita sampaikan atau tentang kejadian atau peristiwa yang kita sampaikan yang tersusun secara sistematis kalimat per kalimat dalam suatu paragraf. Secara pola, paragraf naratif sesuai dengan waktu kejadian. Misalnya, sebagai contoh, kalau 20 September itu saya garis bawahi, jadi ada suatu peristiwa waktu setiap kali, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah tahapan atau sistematika dari suatu peristiwa tadi. Nah, itu sebagai contoh. Jadi kata atau frasa yang bisa digunakan dalam pengembangan paragraf naratif yaitu akhirnya, selanjutnya, kini, esoknya, atau kata-kata yang lain. Dan kalau frasa yaitu pada akhirnya, pada pukul, itu waktu, jam, dan seterusnya, suatu saat nanti, sebelum peristiwa itu, pada gilanya, dan setelah itu. Dan juga frasa-frasa lain yang itu berhubungan atau memiliki korelasi dengan waktu. Kemudian sistematikanya adalah pertama meletakkan koma setelah kata atau frasa yang menunjukkan kronologi dan sebelum permulaan kalimat. Sebagai contoh, pada gilanya selama 3 hari, koma, kemudian segera setelah peristiwa kecelakaan ini, koma, jadi harus diperhatikan dalam penulisan paragraf narasi. Kemudian yang kedua, letakkan koma setelah anak kalimat pada kalimat berjemur. Misalnya, Elma, koma, kemudian ia bisa saja memilih kafe biru itu, koma, kemudian tulis melakukan observasi, wawancara, dan kesepakatan dan penelitian. Nah, itu sistematikanya. Apa namanya, bisa diterapkan. Nah, terkait dengan paragraf narasi, ini biasanya disampaikan juga dalam penting juga untuk disampaikan di setiap penulisan, entah itu di latar belakang, entah itu juga di pembahasan.
khususnya ketika latar belakang, ketika berbicara tentang suatu peristiwa, kejadian, permasalahan, tentu kita harus melihat proses bagaimana peristiwa itu terjadi. Misalnya tentang kebijakan apa, kebijakan yang dibuat tahun berapa, sekarang bagaimana gitu, dari segi waktu dan objek atau lokasi, misalnya seperti itu. Kemudian aspek lainnya terkait pelayanan, misalnya jam pelayanan, misalnya kalau jam segini dari segi pelayanannya baik, kemudian kalau jam segini buruk dan seterusnya. Jadi ada sistematika peristiwa yang terbangun sehingga eh, semakin memperkuat, memberikan warna dalam karya tulis Anda. Karena ketika tidak ada suatu narasi, otomatis pembaca akan merasa eh, kurang nyaman atau merasa tidak berada atau tidak merasakan suatu peristiwa tersebut. Nah, ini tujuan dari narasi. Karena itu narasi seringkali terbagi menjadi dua, yaitu narasi fiksi dan non-fiksi. Narasi fiksi tentu dia untuk menggugah imajinasi, biasanya novel dan buku-buku cerita, tentu dia lebih menggunakan narasi fiksi. Dan kalau fiksi tentu ini untuk memperluas dan menyampaikan informasi, kemudian eh, apa namanya eh, untuk memberikan gagasan, kesepakatan secara nasional, bahasa cenderung informatif, kemudian dan menciptakan penggunaan dinotasi. Seperti yang saya sampaikan, jadi agar karya tulis Anda itu lebih menarik untuk dibaca, tentu harus menggunakan apa yang dinamakan penggunaan paragraf narasi. Oke, selanjutnya pada pola pengembangan paragraf, yaitu paragraf deskripsi. Tujuannya untuk memperjelas dan memperinci suatu peristiwa atau keadaan yang teman-teman analisa dalam suatu karya tulis. Tentunya ada dua aspek penting. Pertama, pola spasial. Pola spasial ini pola pengembangan paragraf yang didasarkan atas ruang dan waktu. Ini biasanya dilakukan pada objek-objek penelitian di berupa lokasi, tempat, kantor, dan kabupaten dan seterusnya. Kemudian pola sudut pandang ini adalah memposisikan perspektif penulis berdasarkan tempat atau suatu peristiwa. Tentu ini sudut pandangnya akan berbeda-beda tergantung seorang penulis itu sendiri. Kalau pola spasial cenderung memiliki kesamaan dengan perspektif penulis yang lain, misalnya kondisi daerah, misalnya daerah perkebunan, pertanian, dan seterusnya. Tentu orang penulis lain tentu memiliki perspektif yang sama secara spasial untuk menjelaskan dari segi ruang dan waktunya. Tapi kalau pola sudut pandang berdasarkan tempat, misalnya, itu bisa
ada perbedaan, misalnya secara geografis suatu desa itu adalah penghasil di sektor pertanian, misalnya bisa saja antar penulis itu memiliki perbedaan. Ternyata ini sektor pertanian di desa itu menjadi sektor unggulan, tapi di penulis yang lain bisa mengatakan sebaliknya, tentu dengan argumen-argumen sudut pandang yang yang memperkuat argumen tadi. Nah, itu yang bisa dimaknai sebagai deskripsi. Jadi saya ulangi, deskripsi secara spasial itu menjelaskan secara nyata, secara real, lokasi, tempat, dan sebagainya. Sedangkan pola sudut pandang ini dalam perspektif setiap penulis. Oke, yang selanjutnya adalah paragraf eksposisi. Paragraf ini bertujuan untuk memaparkan dan menerangkan suatu hal atau objek berdasarkan grafik dan data. Pola pengembangnya ada 3, yaitu proses, misalnya berbicara tentang proses kebijakan. Proses kebijakan itu seperti apa, dari awal hingga akhir, dimulai dari mana, dan tahapan akhirnya apa, misalnya seperti itu. Kemudian pola sebab akibat, misalnya menjelaskan apa penyebab kebijakan itu gagal atau pelayanan itu tidak berkualitas, itu harus disampaikan sebab akibatnya. Kemudian pola ilustrasi itu bertujuan untuk menyampaikan pengalaman pribadi penulis untuk bisa menggambarkan secara efektif situasi yang ada. Ini biasanya pola ilustrasi digunakan ketika penulis menggunakan teknik observasi di lapangan. Apa yang telah dilihat ataupun dirasakan penulis itu harus mampu tersampaikan dengan pola ilustrasi tadi. Jadi 3 pola ini menjadi kesatuan dalam suatu paragraf eksposisi yang bertujuan untuk menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa, bisa menggunakan grafik, data, dan informasi lainnya. Kemudian paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini bermakna sebagai alasan. Alasan berarti pemberian alasan yang kuat dan meyakinkan. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan alasan, contoh, bukti yang kuat dan meyakinkan. Perbedaannya dengan eksposisi adalah tentu sama-sama menjelaskan pendapat, gagasan, dan keyakinan, tapi secara tujuan jelas berbeda. Tujuannya eksposisi hanya menjelaskan dan menerangkan sehingga memperoleh informasi yang jelas-jelasnya, sedangkan argumentasi bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga menyetujui pendapat, sikap, dan keyakinan si penulisnya. Nah, ini menjadi poin penting. Jadi kalau argumentasi itu harus dimunculkan, harus ada perspektif atau gagasan, opini, dan sebagainya dari penulis terhadap suatu peristiwa. Sedangkan eksposisi hanya bertujuan menjelaskan dan menerangkan peristiwa itu berdasarkan realita di lapangan. Itu eksposisi. Sedangkan argumentasi menjelaskan dan menerangkan berdasarkan perspektif seorang penulis. Kemudian kesamaan lainnya adalah sama-sama membutuhkan fakta, data, angka, peta, dan seterusnya. Kemudian sama-sama memerlukan analisis yang dalam pembahasannya, maksud saya.
kemudian sama-sama menggali ide dari pengalaman, pengamatan, penelitian, sikap, dan keyakinan. Tentu ini dikembalikan lagi kepada tujuannya. Kalau tujuannya itu kalau eksposisi hanya menerangkan situasi yang ada, situasi yang ada di lapangan, misalnya kalau ada antrian dalam pelayanan kesehatan, ya itu bisa kita sampaikan ini terjadi antrean misalnya itu. Ini antrean ini seringkali muncul misalnya atau pada hari misalnya hari Senin misalnya itu banyak sekali antrean misalnya seperti itu. Tapi kalau konteksnya itu argumentasi, Anda sudah bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Misalnya antrean ini menjelaskan atau sebagai bukti bahwa kualitas pelayanan itu buruk, misalnya pelayanan kesehatannya buruk, itu bisa disampaikan penulis tentu dengan argumentasi pendukungnya. Nah itu perbedaannya seperti itu. Kemudian penutup pada akhir eksposisi menegaskan lagi yang telah diuraikan. Data penutup pada akhir argumentasi berupa kesimpulan dari uraian sebelumnya. Jadi menyampaikan kesimpulan, jadi bisa menyimpulkan misalnya tadi kualitas pelayanannya buruk, kemudian pegawainya tidak kompeten, dan seterusnya. Itu konteksnya dalam suatu argumentasi. Sedangkan eksposisi itu hanya menegaskan. Misalnya tadi hari Senin jumlah warga yang membutuhkan layanan sangat banyak misalnya, sehingga seringkali terjadi antrean yang panjang. Nah itu adalah kesimpulan dari eksposisi. Kesimpulan atau penutup dari argumentasi yaitu misalnya ketika bisa sampaikan antrean yang panjang itu menjadikan ketidaksiapan misalnya atau ketidakkompetennya SDM atau tidak berkualitasnya pelayanan misalnya dari segi efektivitasnya misalnya seperti itu. Nah itulah perbedaan yang penting untuk bisa dipahami antara paragraf eksposisi dengan paragraf argumentasi. Nah ini nantinya silakan untuk bisa diimplementasikan dalam suatu karya tulisnya. Tentu semakin banyak pengembangan paragraf yang digunakan dalam suatu karya tulis, dalam suatu paragraf yang tersusun dalam suatu karya tulis, tentu memberikan suatu warna yang menarik dalam karya tulis tersebut, sehingga menarik pembaca untuk memperoleh informasi, pengetahuan dari karya tulis yang dibuat oleh si penulis. Nah ini yang menjadi dasar dalam suatu pengembangan paragraf. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan dipraktekkan dalam konteks menulisnya. Tentu seperti yang saya sampaikan, ini adalah pertemuan sebelum UTS, di depan UTS. Mudah-mudahan di UTS itu tidak muncul hal-hal yang sudah saya sampaikan. Tentu nanti diperkuat kembali pada saat di pembahasan isi dari karya tulisnya yang nanti dikumpulkan pada saat ujian akhir semester. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.